terpujilah Engkau. Oh, mari buka hatimu, tinggikanlah namanya, Allah yang suci, Maha Mulia. I worship you. Mari hampiri tahta Tuhan dengan kerinduan hati yang dalam. Ini kami Tuhan, pakai setiap kami Bapa untuk memuji dan meninggikan hanya Engkau, satu-satunya Tuhan kami. Yes Lord. I worship you. Allah yang suci, Maha Mulia, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun nyanyikan. Bapa yang kekal, amin, Maha kuasa, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun serukan. Sama-sama angkat tanganmu tinggi buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kau Allah kami yang suci, Allah yang suci, Maha Mulia, Maha Mulia. Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun nyanyikan. Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, Kau Maha kuasa, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun serukan. Amin. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Katakan haleluya. Disanjunglah Engkau di tempat yang maha tinggi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama. Yang percaya angkat tanganmu dan katakan haleluya. Pujilah Dia. Haleluya. Dengan segenap hatimu, oh kudus, segenap jiwamu dan segenap rohmu. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama. Haleluya.
kasih Tuhan. Biarlah iman kami kembali timbul ketika kami mendengar firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah kami kembali dikuatkan, kami disegarkan Tuhan. Terima kasih, kami siap diberkati oleh firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, dipersilahkan untuk duduk. Shalom, selamat malam. Saya berdoa Tuhan memberkati apa yang saudara kerjakan selama ini. Tuhan memberkati saudara dengan kesehatan juga. Dan yang pasti Tuhan memberikan saudara damai sejahtera. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan sebuah renungan firman Tuhan dengan judul Terang Dunia. Terang Dunia, saudara, kita akan lihat di dalam Matius 5 ayat 14 sampai yang ke-16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Next. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. 16. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara, kabar baiknya begini. Bahwa di tengah-tengah dunia yang sedang meredup, sedang menuju kehancuran, di mana dunia semakin gelap, di mana kebenaran bisa dibuat menjadi yang salah dan yang salah menjadi benar. Kita ditunjuk oleh Tuhan sebagai terang dunia, saudara. Saudara suka atau tidak suka, kita ini adalah minoritas, kita ini adalah terang dunia ini. Bahwa di tengah kegelapan dunia ini ada secercah cahaya yaitu kita. Di mana banyak orang yang putus harapan, putus asa, hidup dalam kegelapan masih melihat setitik cahaya kehidupan orang Kristen yang menjadi inspirasi. Nah saudara, untuk menjadi terang itu rupanya juga tidak gampang. Ada dua hal yang harus kita renungkan baik-baik untuk kita bisa menjadi terang dunia. Hal yang pertama itu adalah posisi. Dan hal yang kedua adalah fungsi. Tanpa kedua hal ini tidak mungkin saudara dan saya menjadi terang dunia. Kita lihat hal yang pertama dulu, posisi dulu saudara. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tahukah Bapak Ibu bahwa posisi itu memberikan nilai? Di mana posisi kita itu memberikan nilai yang berbeda tentang kita. Saya ingat kira-kira 12 tahun yang lalu kalau nggak salah, saya dengan gembala senior kita ke tempat teman gembala senior yang di Malang. Di situ ada sebuah sekolah STT Bapak Ibu. Nah waktu setelah makan siang memang sekolah STT itu besar sekali, saya lupa tuh sekolah STT apa itu. Saya naik ke loteng, saya berdiri di loteng itu saya pegangan. Di depan saya itu ada banyak pohon apel. Rupanya mungkin di situ kebun apel. Yang menjadi perhatian saya bukan pohonnya tapi buah apelnya. Yang jatuh di bawah pohon itu busuk semua saudara. Saya mikir begini, loh berarti gak ada yang makan dong. Gak ada yang ngambil. Kok sampai busuk semua? Saya mikir lagi saudara, waduh berarti apel di tempat ini tidak bernilai dong. Pikiran saya langsung melayang ke pasar. Beda loh, kalau apel itu ditaruh di pasar, itu gak akan sempat busuk Bapak Ibu. Karena sudah terlanjur dibeli orang, sudah keburu dibeli orang. Di pasar kita bisa mengeluarkan uang mahal untuk membayar apel. Karena di situ nilai apel itu berbeda dengan nilai apel yang saya lihat ada di kebun. Yang di kebun itu gak ada nilainya Bapak Ibu. Sampai gak ada yang mungut, sampai gak ada yang makan, sampai busuk semua. Berbeda ketika posisi apel itu ada di pasar. Nah itu yang tadi saya ngomong. Bahwa posisi itu menentukan nilai. Nah saya mau tanya nih kepada ibu-ibu nih. Bu, garam itu kalau di laut sama di gunung mahal mana? Mahal di gunung dong. Karena di garam itu letaknya di laut, banyak di laut. Kita buang-buang ngambil juga bisa. Tapi kalau di gunung, waduh garam itu mahal saudara. Jadi posisi itu menentukan nilai. Mempengaruhi nilai. Tanya anak muda nih. Ini kalau di warung harganya berapa? Jangan ini deh, aqua yang botol itu yang 600 mililiter. Kalau di warung berapa? 3.000 ya, merek aqua ya. Oke. Berarti posisinya kalau di warung 3.000 nih.
Kalau di rumah makan yang agak bagus, aqua yang sama harganya berapa? 7.000. Aquanya sama loh. Tapi ketika tempatnya berbeda, nilainya berbeda juga. Lah kalau aqua yang sama itu ditaruh di hotel bintang 5 gimana? Harganya berapa? 25.000 sampai 30.000. Sama. Cuman beda tempat aja. Nah ini loh saudara, bahwa posisi itu menentukan nilai. Demikian juga untuk kita menjadi terang dunia, itu ditentukan oleh posisi kita. Gak bisa sembarang posisi. Nah saya mau share ada 2 posisi yang harus kita cermati supaya kita dapat menjadi terang dunia. Posisi yang pertama adalah tersembunyi. Kita lihat pada Matius 5, kita kembali kepada ayat yang ke-14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Orang Kristen kalau posisinya tersembunyi gak mungkin jadi terang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Hari ini berapa banyak dari kita posisi kita bersembunyi di dalam gereja. Tempat kita bukan di gereja saudara. Di gereja kita dimuridkan. Kita dipanggil eklesia, kita dipanggil dari gelap menuju terang. Kita ditaruh di gereja, tapi bukan berhenti di sini. Artinya kita di sini dikasih teori, dimuridkan, diajar. Untuk selanjutnya kita ada di marketplace. Tempat kita adalah marketplace. Di mana kita menampilkan semua karakter Kristus kita kepada orang lain. Sehingga kita adalah terang dunia yang bisa dilihat. Jadi posisi yang pertama yang perlu kita renungkan adalah di mana kita hari ini Bapak Ibu. Kita gak boleh tersembunyi. Kita harus dilihat orang, kebaikan kita, karakter kita. Kita harus menjadi saksi untuk orang lain di mana mereka bisa melihat bahwa ternyata di tengah dunia yang buruk ini masih ada orang Kristen yang baik saudara. Tapi coba lihat hari ini kita. Kita cuma di gereja. Kita cuma bersembunyi di sini aja, keluar ya sudah. Di gereja Shalom kelihatan baik. Kalau sudah keluar, waduh. Ini mengerikan Bapak Ibu. Belum keluar dari gereja, tempat parkir aja kita sudah gak bisa jadi terang. Karakter baik kita sudah gak ada. Baiknya cuma di gereja. Zaman dulu orang misahin begini nih. Sekuler dan rohani beda. Kalau rohani itu hari Minggu di gereja, di komsel. Tapi kalau kita kerja, itu sekuler. Artinya gini loh, nipu boleh, gak jujur boleh, curang boleh. Gak bisa begitu, gak bisa. Kita rohani itu gak boleh hari Minggu di gereja. Kalau kita ngomong rohani di gereja, berarti kita rohani cuma di hari Minggu tok. Betul gak Bapak Ibu? Maka itu yang tadi saya ngomong, posisi kita cuma sembunyinya di gereja, rohani hari Minggu di gereja. Tapi Senin sampai Sabtu, kita mulai hidup gak beres, kita mulai tipu orang, kita mulai gak jujur. Karena kita pikir Senin sampai Sabtu itu sekuler, gak boleh seperti itu. Rohani itu ada di dalam, tidak ditinggal di gereja Bapak Ibu. Karakter Kristus jangan ditinggal di gereja. Dibawa waktu saudara keluar gereja, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, rohani terus loh. Itu artinya kita tidak tersembunyi. Posisi kita tidak tersembunyi. Bagaimana mungkin hari ini kita bersembunyi di gereja, kita jadi terang untuk orang lain? Gak bisa. Nah itu posisi yang pertama yang mungkin harus kita renungkan. Yang kedua adalah di dalam kegelapan. Kita akan lihat pada ayat yang ke-15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Bapak Ibu, gantang itu zaman dulu alat ukur untuk hasil bumi. Jadi Bapak Ibu kalau mau nimbang jagung, gandum ditaruh di gantang. Isinya 35 liter. Coba bayangin, pelita ditaruh di bawah gantang, ya pasti gelap. Gak mungkin menerangi, gak mungkin jadi terang. Artinya apa untuk kita? Orang Kristen kalau mau jadi terang dunia, posisimu tidak boleh di dalam kegelapan. Kalau hari ini kita masih tinggal di dalam kegelapan, terikat dosa, saya mau tanya nih, caranya jadi terang gimana?
Kalau kita masih tinggal dalam dosa, hidup kita masih, posisi kita masih dalam kegelapan, mau jadi terangnya gimana saudara? Ya gak mungkin dong, gak mungkin. Atau mungkin gak dosa, tapi kita masih punya karakter yang gak bagus, yang jadi batu sandungan orang lain. Sama, berarti kita masih tinggal di dalam kegelapan. Kita tidak akan pernah bisa jadi terang. Jadi kalau kita berbicara posisi yang kedua ini juga harus kita renungkan. Hari ini kita harus meninggalkan segala dosa. Keterikatan kita dengan segala yang gak baik kita harus tinggal Bapak Ibu. Karena tanpa itu kita bukan jadi teladan. Kita bukan jadi batu penjuru, kita akan jadi batu sandungan. Kita bukan terang dunia tapi kita adalah kegelapan dunia. Itu hal yang pertama. Untuk kita menjadi terang, posisinya harus jelas dulu. Karena posisi menentukan nilai kita sebagai terang dunia. Yang pertama tidak boleh tersembunyi. Dan yang kedua tidak boleh di dalam kegelapan. Ini saudara tegang banget loh Bapak Ibu. Aduh senyum dong Bapak Ibu. Nah senyum gitu kan enak kita jadi ngomongnya juga. Jangan tegang dong Bapak Ibu. Yang kedua. Hal yang kedua perlu kita renungkan untuk kita bisa menjadi terang. Tadi kan posisi sudah. Yang kedua adalah fungsi. Kita lihat pada ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, bercahaya. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Terangmu berfungsi, menerangi yang gelap menjadi terang. Mempengaruhi yang gelap menjadi terang. Kalau kita bicara terang, kita mesti jangan bilang begini, oh Pak itu lampunya kuning, yang itu putih. Putih maupun kuning gak masalah. Yang penting berfungsi untuk menerangi, mempengaruhi. Garam jangan ngomong putihnya Bapak Ibu. Asinnya ada gak? Kalau gak ada asinnya, dibuang, diinjek-injek orang. Alkitab ngomong seperti itu. Jadi yang selalu kita ngomong adalah fungsinya dulu. Nah ketika kita berbicara terang, harus jelas dulu fungsinya jalan atau enggak. Fungsinya terang itu apa sih? Menerangi, mempengaruhi yang gelap itu menjadi terang, Bapak Ibu. Jadi terang dunia orang Kristen hidupnya harus mempengaruhi bukan dipengaruhi. Karena terang tidak pernah bisa dipengaruhi oleh kegelapan. Kita lihat ayatnya di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saya bawa lilin, saya masuk ke kamar yang gelap. Saya buka pintunya. Ketika lilin itu saya bawa masuk, ruangan itu dipengaruhi oleh lilin itu dari gelap menjadi terang. Pelan-pelan jadi terang. Itu fungsi terang. Tapi saudara gak bisa sebaliknya. Saudara dari kamar gelap, saudara genggam kegelapan itu, saudara ke tempat terang, saudara buka, ya tempatnya tetap terang. Karena kegelapan tidak bisa mempengaruhi terang. Menjadi gelap, gak bisa. Tapi terang mempengaruhi gelap menjadi terang. Suatu hari matahari berteman dengan gua. Gua tahu toh gua yang gelap. Mereka berteman. Gua ngomong begini, matahari, kamu ajak aku keluar dong, aku pengen melihat terang itu seperti apa sih. Oke, matahari bilang begitu, diajak tuh. Gua diajak ke tempat terang. Waduh, dia sukacita sekali karena dengan terang itu dia bisa melihat bunga yang berwarna-warni, tanaman yang bagus, semua berwarna-warni, langit biru, rumput hijau. Dia terpesona. Nah tiba gilirannya sekarang begini. Matahari ngomong ke gua. Nah sekarang kamu gantian, kamu ajak aku pengen melihat yang namanya kegelapan itu kayak apa. Oke, kemudian gua mengajak matahari masuk dalam gua. Udah masuk nih saudara, ditunggu 5 menit kok nggak terang, kok nggak gelap. Ditunggu setengah jam kok mana kegelapan mana. Sampai 1 jam akhirnya matahari tanya sama gua, mana katanya mau nunjukin yang namanya gelap. Memang nggak bisa saudara.
terang itu akan selalu membuat yang gelap menjadi terang. Tetapi kegelapan tidak bisa merubah yang terang itu menjadi gelap. Artinya, kalau kita adalah terang dunia, hidup saudara dan saya harus mempengaruhi, tidak boleh dipengaruhi. Tapi gimana? Fakta dong, kita bicara fakta. Faktanya gimana? Apakah hidup kita mempengaruhi atau gampang dipengaruhi? Dulu gak ngerokok, sekarang ketemu teman ngerokok. Dipengaruhi dong. Dulu gak ngomong kata-kata kotor, sekarang berteman dengan teman-teman baru, kata-katanya kotor. Dulu jujur, sekarang gak jujur ketemu teman-teman yang dunia. Artinya hidup kita dipengaruhi loh saudara. Jadi kalau melihat hal ini saya ragu apakah kita bisa menjadi terang dunia. Karena terang tidak pernah bisa dipengaruhi oleh gelap. Terang itu hanya mempengaruhi, gelap itu menjadi terang. Tapi lihat hidup kita. Hidup kita ini reaktif loh Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan selalu orang lain harus lakukan dulu. Contoh, kamu baik sama saya baik sama kamu. Kamu Bu jahat sama saya jahat sama kamu. Artinya begini, baiknya kita atau jahatnya kita selalu orang lain yang harus memulai dulu. Nah kalau gini mau jadi terang di mana Bapak Ibu? Hidup kita digarami orang lain. Hidup kita dipengaruhi orang lain. Harusnya kan kita mempengaruhi. Orang lain baik sama kita baik. Orang lain baik jahat sama kita gak boleh terpengaruh. Kita tetap baik. Coba lihat di dalam keluarga kita. Gak bagus. Istri marah, suami marah. Suami marah, darah tinggi, istri marah. Selalu begitu. Anak-anak lagi bandel, bapak ibunya muring-muring. Anak-anaknya baik, bapak ibunya senyum-senyum. Artinya murang-muring dan senyum-senyumnya kan ditentukan oleh apa dulu yang anak-anak itu perbuat. Itu kita. Bagaimana kemudian kita akan menjadi terang dunia? Sulit Bapak Ibu, sulit. Nggak boleh seperti itu. Hidup kita tuh harus mempengaruhi. Jangan pernah terpengaruh. Keadaan mau susah, mau sulit seperti apapun, kita tetap mengucap syukur. Katakan amin dulu. Loh, betul nggak saya ngomong? Jangan sampai kita sulit, kita berkeluh kesah. Waduh, mau jadi terangnya bagaimana? Nggak mungkin dong. Misalnya nih, kan bisa. Di dalam keluarga kita jadi terang kan bisa. Kalau kita jadi bapak. Misalnya nih, tanggal tua nih. Uang belum gajian. Istri sudah mulai tensi tinggi toh. Kita juga nggak perlu ikut jadi tensi tinggi. Kita kan bisa ngomong, kita bisa bercandain. Mami jangan marah terus. Ini tanggalnya terlalu cepat datangnya sehingga tanggal tua. Sabar Mami. Kan kita bisa bercandain seperti itu. Tapi hari ini gimana coba kita? Gak bagus saudara. Contoh dalam pelayanan nih. Kalau orang lain melayani dengan giat, kita semangat gak? Semangat. Tapi kalau orang lain lagi loyo gimana? Kita ngomongnya gimana? Dia aja begitu, capek Gue juga gak mau ngapain dia senior seperti itu. Coba hidup kita selalu ditentukan orang lain dulu yang kontrol. Saya ajak Bapak Ibu melihat sebuah ayat firman Tuhan yang bagus, yang perlu kita renungkan baik. Kita lihat di dalam Lukas 10 ayat 38. Yang sering kisah ini dipakai untuk berbicara bahwa duduk bersimpu mendengarkan firman Tuhan lebih baik daripada sibuk melayani seperti itu. Tapi saya tidak akan bahas dari sudut pandang itu, saya akan bahas dari sudut yang baru untuk kita semua. Kita lihat ya, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Next. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan,
Tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Ayat yang ke-41. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Sehingga akhirnya kita menyimpulkan memang lebih baik itu mendengar firman Tuhan saja, jangan terlalu sibuk melayani. Bapak Ibu, saya mau ajak kita melihat sama-sama, lihat. Sebetulnya kalau menurut saya ini bisa salah, ya kita bisa berbeda pandangan. Ora et labora, berdoa itu bekerja juga. Di dalam pelayanan itu menurut saya harus simultan antara kita berdoa dan melayani. Artinya gak mungkin dong kita berdoa terus gak melayani, gak mungkin. Dan juga gak mungkin kita melayani sibuk seperti Marta, gak berdoa juga gak mungkin. Jadi waktu Yesus itu berkata menegur Marta, sebetulnya saudara perhatikan, dia bukan sedang membenarkan bahwa pelayanan yang benar itu hanya mendengarkan firman Tuhan, kontemplasi, berdoa, bersujud, merenung, bukan. Tetapi Tuhan menegur Marta karena sikap hatinya. Perhatikan pada ayat yang ke-40 saudara. Tuhan menegur itu pada waktu Marta mulai berbicara. Kita lihat ayat yang ke-40. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Tuhan Yesus dan berkata, perhatikan, Tuhan, tidakkah engkau peduli? Coba perhatikan, bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri. Suruhlah dia membantu aku. Ini yang Tuhan gak suka. Sikap hati pelayanan yang gampang dipengaruhi oleh keadaan. Sehingga ketika dia sibuk melayani, dia melihat Maria cuma duduk, dia ngomong, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri. Suruhlah dia membantu aku. Berarti Marta itu terpengaruh oleh Maria. Sikap hatinya sebetulnya kalau Marta gak ngomong begini, semuanya oke menurut saya. Semuanya oke. Marta tetap melayani, Maria merenung bersibuk di kaki Tuhan. Loh Bapak Ibu, kalau pelayanan itu gak ada yang melayani seperti Marta. Itu rombongannya Yesus datang, yang masak siapa saya mau tanya. Yang bikin kue siapa? Yang bikin air minum siapa? Maria kan duduk. Terus rombongan yang besar itu siapa yang ngurus? Harus ada yang melayani dong. Kalau hari ini kita cuma berdoa, terus yang WL-nya gimana? Gak usah ada WL, gak usah ada yang main keyboard, gak usah ada yang khotbah, gak usah ada yang membersihkan gereja pelayanan. Artinya itu sebetulnya gak salah. Tetapi yang Yesus kritisi adalah sikap hati Marta yang gampang terpengaruh. Ini menggambarkan situasi hari ini kita Bapak Ibu. Coba lihat, bukankah kita sering begitu? Enak aja, kita udah kerja keras, dia cuma ongkang-ongkang, gak mau gua juga ongkang-ongkang. Ini pelayanan kita. Kalau kita lihat orang lagi kendor, kita juga kendor. Kalau kita lihat orang lagi semangat pelayanannya, kita juga ikut menyala-nyala. Hidup kita dikontrol orang lain Bapak Ibu. Nah kalau hidup yang seperti ini, berabe karena kita ditempatkan di dunia yang jahat ini. Kalau hidup kita dipengaruhi, berarti firman Tuhan ngomong begini, aku mengutus engkau seperti domba di tengah-tengah serigala. Maksudnya sebetulnya kita mempengaruhi serigala itu untuk suatu hari jadi domba. Tapi kalau kita punya hidup yang gampang dipengaruhi, tinggal tunggu tanggal mainnya kita juga jadi serigala Bapak Ibu. Gimana? Gak boleh. Hidup kita tidak boleh terpengaruh. Amin. Orang mau kendor pelayanan, kita tetap menggebu-gebu. Supaya yang kendor itu lihat kita ada contoh yang bagus. Untuk suatu hari dia kembali lagi ke pelayanan. Betul gak Bapak Ibu? Lah kalau satu virusnya nular, yang satu loyo, yang lain ikut loyo, dipengaruhi. Lama-lama gerejanya tutup Bapak Ibu. Gak bisa seperti itu. Kalau memang kisah Maria dan Marta itu Tuhan Yesus membenarkan, yang paling betul adalah duduk bersibuk di kaki Tuhan. Saudara lihat sampai habis. Tuhan tidak pernah ada kata-kata ngajak, Marta tinggalkan kerjaanmu, kamu bergabung dengan Maria. Enggak ada. Artinya kemudian kamu terus saja melayani. Maria duduk mengambil bagian terbaik, ya enggak apa-apa. Artinya seperti itu saudara. Hari ini hidup kita terang dunia. Ingat,
hidup kita tidak boleh terpengaruh. Seburuk apapun situasinya saya katakan, tidak boleh. Kita harus tough, kita harus bersukacita senantiasa karena Engkau terang dunia. Bapak Ibu, ada 2 orang Kristen. Kelompok yang pertama disebut kelompok termometer, yang kedua Kristen termostat. Saudara tahu termometer enggak? Termometer itu selalu dipengaruhi. Kalau saudara panas, saudara masukin mulut, itu angka misalnya 26 ikut menyesuaikan suhu di mulut saudara. 36 dia jadi 36. Saudara taruh di ketek juga sama. Saudara taruh di ruangan dingin, misalnya termometernya 36, ruangan itu ber-AC sampai 18, maka termometer itu akan menunjukkan angka 18. Berarti angka yang ditujukinya itu dipengaruhi oleh keadaan sekitarnya. Banyak orang Kristen seperti itu. Tetapi ada lagi Kristen termostat. Saudara tahu gak termostat? Itu alat yang ada di dalam AC. Kalau saudara suhu ruangan kamar saudara panas, saudara tekan remote-nya 18, maka termostat itu akan bekerja mengeluarkan dingin sehingga mempengaruhi ruangan itu sampai suhunya jadi 18. Hari ini kita seharusnya Kristen-Kristen termostat itu. Hari ini seharusnya hidup kita tidak dipengaruhi oleh orang lain, tapi kita mempengaruhi seperti terang yang merubah gelap menjadi terang, dan terang itu sendiri tidak pernah bisa menjadi gelap. Bapak Ibu, kalau hari ini kehadiranmu dapat menginspirasi orang yang sudah lama tidak ke gereja, karena kehadiranmu mereka ke gereja, sesungguhnya engkau adalah terang dunia itu. Hari ini kalau kehadiranmu mengilhami dan menginspirasi orang yang sudah putus asa, imannya sudah habis, tapi kehadiranmu menginspirasi mereka untuk kembali lagi, imannya naik. Sesungguhnya engkau adalah terang dunia itu. Firman ini sudah selesai mengingatkan kembali kepada kita dengan sebuah judul terang dunia. Kita adalah terang dunia itu Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saya, kita dipilih Tuhan di tengah dunia yang gelap itu menjadi terang dunia. Dan untuk menjadi terang ada 2 hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama adalah posisi kita. Karena posisi memberikan nilai. Jadi hari ini untuk kita menjadi terang, pastikan posisi kita tidak tersembunyi. Kita harus ada di marketplace untuk menjadi saksi, untuk menampilkan karakter Kristus ini supaya dilihat orang. Dan posisi yang kedua, kita tidak boleh tinggal di dalam kegelapan. Tinggalkan semua dosa, bertobat, tinggalkan semua karakter sifat kelakuan yang gak baik, tinggalkan semua. Kita tidak boleh terikat dalam kegelapan itu karena kita adalah terang dunia. Dan yang kedua, hal yang kedua nih, yang penting juga fungsi. Yang terpenting dari sebuah pelita terang itu adalah fungsinya. Apakah dia bisa mempengaruhi tempat yang gelap itu menjadi terang. Demikian juga kita orang Kristen. Hari ini kita cek apakah keberadaan kita bisa menjadi inspirasi dan mengilhami sesuatu yang gelap di sekitar kita menjadi terang. Amin saudara. Orang gak mau terima Tuhan, lihat kita, hidup kita terima Tuhan. Orang putus asa, semangat, sudah hampir bunuh diri, lihat kita semangatnya menyala-nyala. Orang sudah lama gak ke gereja, kehadiran kita menginspirasi mereka, mereka kembali ke gereja. Kita adalah terang dunia ini. Mari kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan. Kita akan berdoa. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Engkau sudah memilih kami menjadi terang dunia. Dan biarlah Tuhan Roh Kudus memberi kami kekuatan untuk kami tetap menyala di dalam dunia yang gelap ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya undang bangkit berdiri saudara. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagukan dan dipuji. Katakanlah
Tuhan dalam bentuk aktivitas. Di tempat ini, saudara sudah berkorban waktu, berkorban materi untuk datang di tempat ini. Saya mengajak saudara, selain saudara mendengar firman Tuhan, berikan hatimu untuk Tuhan di dalam penyembahan. Haleluya. Kasihkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sungguh baik Engkau Tuhan. Ya, jangan sia-siakan waktumu. Ada Tuhan bersama saudara. Ku sembah Kau Tuhan.
yang memberikan segalanya yang terbaik. Bahkan Engkau yang memilih kami. Kami boleh mengenal Engkau sebagai Allah dan Tuhan. Berkat-Mu bukan hanya sampai saat ini. Berkat-Mu terus memimpin kehidupan kami. Bahkan sampai hidup kami. Bahkan sampai kehidupan yang akan datang. Berkat-Mu selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati setiap orang yang ada di tempat ini Tuhan, khususnya orang-orang yang mengangkat tangannya, pertanda dia butuh Tuhan, butuh Engkau, butuh pertolongan-Mu, butuh kasih-Mu Tuhan, butuh kekuatan daripada-Mu. Hanya satu kerinduan kami, menyenangkan hati-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Menyenangkan-Mu, senang-Mu, hanya itu kerinduanku. Ini hati kami Tuhan, menyenangkan. Ini kerinduanku Tuhan, oh senangkan-Mu. Haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan, senangkan-Mu Tuhan, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, senangkan-Mu. Haleluya, mari saudara dekapkan tangan di dada. Kita mau terima berkat Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Jadilah berkat. Dan terimalah berkat, rahmat, anugerah, sukacita, damai, sejahtera dari Allah Bapa di surga. Di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari yang ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup, dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga, menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuannya dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsapkan,
menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi-saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya.